Video ini akan mengupas secara mendalam apa itu belanja desa dan jenis-jenisnya. Saya Mariadi, founder dari Abdesa. Silahkan ikuti saya untuk memperoleh informasi terbaru dan terupdate mengenai desa. Pasal 15 Permendagri 20 tahun 2018 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Maksudnya, semua pengeluaran ataupun belanja desa itu dapat digunakan oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun belanja desa yang digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri tersebut itu diklasifikasikan atas 5 jenis bidang ataupun 5 bidang belanja. Yang pertama itu belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian yang kedua di bidang pembangunan desa. Yang ketiga yaitu belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, belanja di bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa. Dan yang terakhir yaitu belanja di bidang penanggulangan bencana, kemudian keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja desa sebagaimana diatur di dalam pasal 19 Permendagri 20 tahun 2018 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa itu dibagi menjadi 4 jenis belanja. Yang pertama ialah belanja pegawai. Belanja pegawai itu biasanya dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta untuk tunjangan BPD ataupun badan permusyawaratan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, belanja barang ataupun jasa. Belanja barang ataupun jasa itu digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang ataupun jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Sebagai contoh, belanja barang ataupun jasa itu biasanya digunakan untuk kegiatan. 1. Biasanya belanja barang ataupun jasa ini digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan desa. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana desa, kemudian untuk insentif rukun tetangga ataupun rukun warga, operasional badan permusyawaratan desa ataupun BPD, serta untuk belanja yang diberikan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah belanja modal. Belanja modal sendiri di sini digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang ataupun jasa yang nilai manfaatnya itu lebih dari 12 bulan. Sebagai contoh, misal kalau kita di kantor desa itu untuk pembelian komputer, kemudian meja kursi kantor dan lain sebagainya yang nilai manfaatnya itu lebih dari 12 bulan. Sedangkan yang terakhir ialah belanja tak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan desa yang berskala lokal desa. Sebagai contoh, misalnya di tahun ini kita menganggarkan COVID-19 yang nilainya 8% dari pagu dana desa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penganggaran belanja tidak terduga ini oleh pemerintah desa ya. Sebagaimana yang telah diatur di
di dalam Permendagri 20 tahun 2018 bahwa untuk dapat menggunakan belanja tidak terduga ini setidaknya paling sedikit memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, berada di luar kendali pemerintah desa. Jadi sebagaimana telah saya contohkan tadi, bahwa belanja tidak terduga ini bisa dianggarkan misal bila terjadi bencana banjir ataupun penanggulangan COVID-19 ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin sekarang Anda sudah paham ya mengenai apa itu belanja desa dan juga jenis-jenisnya. Silahkan Anda coret-coret di kolom komentar dan kabari saya bila Anda kurang memahaminya. Selamat berjumpa lagi di lain video.